Wa ati' walidayka, taati kedua orang tuamu. Taatlah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Kalau mereka berdua menyuruhmu keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, para jamaah sekalian, para ikhwan, para akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka saling mengingatkan tentang apa yang menjadi kebutuhan kita terkait dengan agama yang kita cintai ini. Dan tema kita malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan adalah 9 nasihat atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9 wasiat atau nasihat ini disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Begitu pula dibawakan oleh Al-Imam Al-Marwazi dalam kitab beliau Ta'zimu Qadri Salah, dan juga Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Begitu pula imam-imam yang lainnya. Dan 9 wasiat ini apabila diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah, maka tidak akan menghantarkannya kecuali hanya kepada kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wasiat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala an. Tetapi meskipun beliau menyampaikannya kepada Abu Darda, namun kita sebagai umat beliau terkena juga oleh wasiat ini. Maka patut bagi kita untuk merenungkan wasiat ini dan kalau bisa kita berusaha untuk mengamalkannya. Saya akan bacakan riwayat yang telah kita sebutkan tadi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu ia berkata, Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi-9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 9 wasiat. Menyampaikan nasihat kepadaku dengan 9 nasihat. Dan ini biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan wasiat nasihat kepada para sahabat. Itu merupakan kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa agama kita ini dibangun di atas dasar nasihat. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Bahkan di antara tanda kebinasaan seseorang adalah ketika dia sulit untuk menerima nasihat. Apabila kita mendapati diri kita berat menerima nasihat, maka perlu kita waspada karena ini tanda kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 tanda kebinasaan. Yang pertama, syuhun muta', sifat pelit yang selalu diikuti. Karena seorang muslim itu dituntut untuk dermawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun."
Barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka ketika seseorang mengikuti sifat pelitnya, maka ini salah satu tanda kebinasaan. Sedangkan yang kedua adalah wahawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, yang selalu ditaati. Karena hawa nafsu ini tidak memerintahkan kecuali hanya kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ucapannya Nabi Yusuf alaihi salam, wa innan nafsa la ammaratun bisu, dan sesungguhnya yang namanya hawa nafsu la ammarah, selalu memerintahkan untuk melakukan as-su, keburukan. Kemudian yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi ra'yihi, ketika seseorang itu dia takjub dengan akalnya sendiri, dia takjub dengan pendapatnya sendiri. Di saat seseorang itu dia takjub dengan akalnya, artinya dia sulit untuk menerima pendapat orang. Ada orang memberikan dia pendapat, ada orang memberikan dia saran, ada orang memberikan dia nasihat, maka dia selalu merasa lebih hebat daripada orang itu. Maka ini tanda kebinasaan. Jadi kita kembali, Nabi SAW merupakan kebiasaan beliau adalah memberikan wasiat atau nasihat kepada para sahabat. Di antaranya dalam hadis ini, beliau sampaikan 9 wasiat kepada sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Wasiat yang pertama, la tusyrikanna billahi syai'an, jangan pernah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qutti'ta aw hurrikta, meskipun tubuhmu dipotong-potong atau tubuhmu dibakar. Jangan pernah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Wa in qutti'ta, meskipun tubuhmu dipotong-potong. Au hurrikta, atau tubuhmu itu dibakar. Ini dia nasihat yang pertama. Nasihat untuk mempertahankan akidah yang benar. Karena akidah seseorang itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyangka seseorang ketika dia mengaku dirinya beriman kemudian selesai sampai di sana, tidak. Pasti ada ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala harus membuktikan kebenaran iman, kebenaran akidah yang ada pada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, kami telah berakidah, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Ini merupakan persangkaan yang salah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin, maka Allah pun mengetahui siapa yang jujur di dalam klaim imannya, klaim akidahnya, dan siapa yang dusta di dalam klaim tersebut. Pasti ada ujian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, An-nasu masturun madamu fi afiyatin. Hakikat manusia itu tidak akan terlihat kalau mereka terus mendapatkan nikmat. Siapa kawan, siapa lawan tidak jelas ketika kita sedang berada dalam nikmat. Orang ini orang baik atau orang buruk belum jelas kalau kita tetap mendapatkan nikmat. An-nasu masturun madamu fi afiyatin. Manusia masturun, tertutup selama mereka berada di dalam nikmat. Fa idza nazala alaihim bala'un saru ila haqa'iqihim. Tetapi ketika ujian sudah turun, maka jati diri mereka kelihatan. Fal mu'minu ila imanihi, yang betul-betul beriman tampak keimanannya. Wal munafiqu ila nifaqihi, dan yang munafik, yang dusta akan tampak kedustaannya. Jadi pasti, ya, iman ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal yang harus kita sadari, yang namanya iman dan akidah merupakan sesuatu yang paling berharga, sehingga pantas untuk dipertahankan meskipun harus dengan nyawa dan raga. Disebutkan oleh sebagian ulama sejarah tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Bilal bin Rabah ketika dia masuk ke dalam agama Islam dan tuannya mengetahui itu, yaitu Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah bin Khalaf menyiksanya dengan siksaan yang mungkin sulit untuk kita bayangkan.
Dalam kitab sejarah dikatakan lehernya diikat. Kemudian setelah itu ditarik di antara gunung-gunung Makkah. Antum tahu gunung Makkah itu terdiri dari bebatuan yang sangat tajam. Ditarik di sana. Kemudian ketika panas sangat menyengat, maka tubuhnya dibaringkan di atas padang pasir yang dikatakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Panasnya kota Makkah pada saat itu, kalau antum ingin membayangkannya adalah letakkan telur yang mentah dan tunggu 3 menit maka dia matang. Di atas itu diletakkan tubuhnya Bilal bin Abi Rabah. Kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan kepadanya, kalau engkau tidak tinggalkan agamanya Muhammad, la u'adzibannaka 'adzaban la tasma'uhu al-Arab. Aku akan terus menyiksamu dengan siksaan yang tidak pernah didengar oleh bangsa Arab. Artinya siksaan yang luar biasa. Tapi Bilal mengatakan, la asbiranna sabran la tasma'uhu al-Arab. Aku pun juga akan bersabar dengan sabar yang tidak pernah didengar oleh bangsa Arab. Subhanallah. Jadi perlu pengorbanan di dalam mempertahankan akidah ini. Ya karena sekali lagi akidah ini akan diuji. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat itu Khabbab ibn al-Arat baru saja selesai disiksa oleh tuannya gara-gara dia masuk Islam. Dengan siksaan dalam sebagian riwayat, tuannya memanaskan untuknya besi sampai merah besi tersebut. Setelah itu ditempelkan di punggungnya dan tidaklah besi itu padam kecuali oleh cairan tubuhnya. Dan ini sangat luar biasa. Maka dia datang menemui Nabi SAW yang pada saat itu Nabi SAW sedang bersandar di dinding Ka'bah, di bawah naungan dari dinding Ka'bah. Maka Khabbab mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, belumkah saatnya anda memohonkan pertolongan untuk kami? Belumkah saatnya bagi anda untuk mendoakan kami supaya kami dimenangkan? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Khabbab ibn al-Arat, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard, fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar, fayuda'u ala ra'sih, fayushakku bithnatain, wa ma yasudduhu dhalika an dinih. Wahai Khabbab, apa yang engkau alami ini belum seberapa jika dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita. Ada di antara orang sebelum kita, di dalam mempertahankan akidahnya, mempertahankan imannya, maka dibuatkan bagi dia sebuah lubang setengah badan. Kemudian tubuhnya ditanam di lubang tersebut yang setengah badan. Baru setelah itu diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian tubuhnya digergaji menjadi 2. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih, dan itu tidak membuat dia melepaskan akidahnya dan imannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Bahkan ada juga di antara mereka yang dibuatkan sisir dari besi, kemudian digunakan untuk menyisir tubuhnya sehingga terkelupas dagingnya terpisah dari tulangnya, dan itu tidak membuat dia melepaskan akidah dan imannya. Ini nasihat yang pertama dari Nabi SAW. Ya. Kita boleh saja toleransi, akan tetapi jangan toleransi kebablasan. Ya. Sebentar lagi sebagian orang akan merayakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Maka ini harus kita perhatikan. Sebagian orang akan merayakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, dan ini caci makian yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit akan terbelah, kemudian bumi juga akan terbelah dan gunung akan hancur. Gara-gara apa? An da'u lirrahmani walada, mereka mengklaim dan mengaku Allah punya anak. Ini kalimat yang sangat-sangat buruk. Ya. Maka boleh saja seorang dia toleransi, akan tetapi jangan toleransi kebablasan. Kita butuh mempertahankan akidah kita, kita butuh mempertahankan iman kita.
Bentuk toleransi kita adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian dan bagi kami adalah agama kami. Nah, ini dia wasiat yang pertama dari Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu dan juga untuk kita semua. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat yang wajib yang 5 waktu. Muta'ammidan, dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adh-dhimmah. Karena barang siapa yang meninggalkan salat yang 5 waktu secara sengaja, maka telah lepas darinya tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang besar juga. Para ulama mengatakan rukun Islam yang paling besar setelah 2 kalimah syahadat adalah mendirikan salat, menegakkan salat. Tapi sayang, rukun yang paling besar ini justru dia yang menjadi perkara yang paling banyak ditelantarkan oleh sebagian kaum muslimin. Kita dapati ada sebagian kaum muslimin, mereka berat untuk meninggalkan puasa Ramadan, dan itu bagus. Mereka tetap berpuasa Ramadan, tetapi di saat yang sama mereka tidak mengerjakan salat. Ada seseorang datang kepada saya mengatakan, Ustaz, apa hukum puasa saya? Saya tetap puasa, akan tetapi saya tidak salat zuhur, tidak salat asar. Ya, saya hanya sholat maghrib, kata dia. Kenapa? Karena berbukanya di masjid. Ya, selesai berbuka sholat. Apa hukum puasa saya? Ya subhanallah. Ini rukun Islam yang paling besar. Ya. Sebagian orang meninggalkan sholat gara-gara mencari harta. Padahal Allah menurunkan harta itu tujuannya untuk menegakkan sholat. Dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna al-mala liiqamis salati wa ita'iz zakah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna anzalna al-mal, kami menurunkan harta. Tujuannya apa? Liiqamis salah, untuk menegakkan salat. Supaya salat tetap tegak di atas muka bumi Allah, maka Allah turunkan harta. Kita makan supaya tubuh kita kuat untuk salat. Kita minum supaya tubuh kita tetap segar untuk salat. Allah turunkan harta supaya salat ini tetap ditegakkan. Wa ita'iz zakah, dan supaya zakat ditunaikan. Bukan justru sebaliknya mencari harta dan menghalangi dari salat. Ya. Ini keliru besar. Maka hal ini perlu kita perhatikan. Keluarga kita perhatikan bagaimana salat mereka, istri kita, anak kita bagaimana salat mereka. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan anakmu untuk salat. Terkadang seseorang, ya, mohon maaf, ketika sibuk bekerja padahal panggilan azan itu dari sana sini. Kita negara Indonesia ini penuh dengan masjid. Di sini ada masjid, di sana ada masjid, di sana lagi ada masjid. Kemudian kumandang azan memanggil dia dari sana sini, tetapi tidak tergerak. Antum tahu dahulu sebagian sahabat ketika mereka pingsan, mereka tidak bisa disadarkan kecuali kalau diberitahukan sudah waktunya sholat, baru sadar. Saya akan bacakan antum riwayat tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya, Al-Marwazi dalam kitab Ta'zimu Qadris Salah, Abu Bakar Al-Khallal dalam kitab As-Sunnah, dan juga ulama yang lain. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma tu'ina Umaru, ketika Umar ibn al-Khattab ditusuk saat beliau menjadi imam salat subuh, ditusuk oleh seorang laki-laki majusi yang bernama Abu Lu'lu'at al-Majusi. Umar ibn al-Khattab baru saja dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia mulai membaca. Tiba-tiba masuk Abu Lu'lu' al-Majusi, menembus saf kaum muslimin, lalu menusuk Umar ibn al-Khattab berkali-kali dengan tusukan yang sangat dalam, ya, menggunakan sebuah pisau yang bercabang ujungnya supaya tusukannya itu lebar. Dan nanti ketika Umar ibn al-Khattab diberikan minum, maka air yang dia minum keluar dari bekas luka itu. Diberikan makan, maka keluar juga, sehingga para sahabat mereka yakin bahwasanya beliau akan meninggal dunia pada saat itu. Ala kulli hal, ketika Umar ibn al-Khattab, kata Abdullah bin Abbas, ditusuk
saat menjadi imam salat subuh, ihtamaltuhu ana wa nafarun minal ansar. Maka kami selesai salat subuh, ya subhanallah, lihat para sahabat, imam mereka ditusuk kemudian jatuh, mereka tidak menghentikan salat, mereka melanjutkan salat subuh. Ya, selesai salat kami pun menggotong tubuhnya Umar ibn al-Khattab hatta adkhalnahu manzilahu, kami pun memasukkan tubuhnya itu ke dalam rumahnya. Falam yazal fi ghasyatin wahidatin hatta asfar, dan dia tetap dalam keadaan pingsan tidak sadar sampai matahari itu sudah agak tinggi. Ya. Jadi pingsan Umar bin Al-Khattab. Faqala rajulun, para sahabat berusaha membangunkannya, kenapa dia belum salat? Tapi dia tidak sadar-sadar. Maka ada seorang sahabat mengatakan, innakum lan tubzi'uhu bi syai'in illa bisalah. Coba bisikkan di telinganya bahwasanya waktu salat mau habis ini. Faqulna, kami pun berkata, kata Abdullah bin Abbas, as-salata ya amiral mu'minin, salatlah wahai amirul mu'minin. Fafataha ainahi, langsung dia buka kedua matanya. Subhanallah, dalam keadaan seperti itu, ya, pingsan dan bahkan sudah dekat dengan kematian, dia tidak sadar, tetapi bisa disadarkan dengan sekedar bisikan as-salata ya amirul mu'minin, salat wahai amirul mu'minin. Maka dia pun membuka kedua matanya. Kemudian dia mengatakan, asallan nas, apakah orang-orang sudah selesai salat subuh? Qulna na'am, kami pun mengatakan iya. Maka dia mengatakan, ama innahu la hadza fil Islam li ahadin taraka salat. Ketahuilah, tidak ada jatah, tidak ada bagian bagi seseorang di dalam agama Islam kalau dia meninggalkan salat. Tidak ada jatah bagian bagi seseorang di dalam agama Islam kalau dia meninggalkan salat. Kemudian Umar pun melaksanakan salat, wa jurhuhu yat'ubu daman, sedangkan lukanya itu terus mengeluarkan darah. Ya, maka tolong perhatikan ibadah ini, bagaimanapun sibuknya kita, jangan pernah meninggalkan salat. Salah seorang ustadz kita, beliau pernah mengatakan, salah satu tanda yang paling mencolok dari budak dunia, salah satu tanda yang paling mencolok dari hamba dunia adalah ketika kumandang azan sudah dikumandangkan tetapi dia tidak tergerak untuk melaksanakan ibadah salat. Ya, semoga sifat seperti ini tidak ada pada diri kita. Ya, azan sana sini sudah berkumandang tetapi dia masih bergelut dengan dunianya, maka ini salah satu tanda yang paling mencolok dari budak dunia. Dan Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Khamisah itu adalah pakaian, maksudnya adalah celaka hamba dunia. Ya. Nah, ini dia nasihat atau wasiat yang kedua dari Nabi SAW. Jangan pernah meninggalkan salat yang wajib ini, yang 5 waktu ini. Kemudian wasiat yang ketiga, kata Nabi SAW, وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. Jangan sesekali meminum khamr, ya, minuman keras, karena sesungguhnya dia adalah kunci kulli syarrin, segala keburukan. Dan ini semua kita paham ya tentang minuman keras ini, bahwasanya dia adalah diharamkan. Bahkan satu-satunya dosa yang paling banyak hubungannya dengan laknat adalah dosa khamr. Nabi SAW mengatakan, yang dilaknat terkait dengan khamr itu 10. Yang dilaknat terkait dengan khamr itu 10. Ya. Beliau menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Lu'inatil khamru ala asyrati awjuh. Khamr dilaknat dari 10 sisi. Yang pertama, bi'ainiha. Khamr itu sendiri dilaknat. Khamr itu sendiri dilaknat. Ya. Yang namanya khamr adalah setiap yang merusak akal, yang membuat seseorang itu kehilangan akalnya. Mau dinamakan apa saja tetap itu khamr, selama sifatnya seperti itu. Mau dikatakan ya bir, mau dikatakan topi miring, ya, atau topi tegak, terserah. Yang penting itu bikin orang miring,
Ya, maka itu disebut dengan khamar. Karena sebagian orang terkadang mereka tertipu dengan nama. Padahal ulama mengatakan al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikatnya, bukan nama. Bukan nama. Bagaimanapun seseorang ingin menamakan khamar dengan nama ini, dengan nama itu, kalau memang dia merusak akal, maka itu adalah khamar dan itu diharamkan. Jadi dilaknat pada khamar itu 10 perkara. Yang pertama adalah bi'ainiha, zatnya sendiri dilaknat. Yang kedua wa'asiriha, pembuatnya, orang yang membuatnya, orang yang memproduksinya. Yang ketiga wa mu'tasiriha, orang yang minta dibuatkan. Ya, dia pesan. Kemudian yang keempat wa ba'i'iha, penjualnya, pedagangnya. Meskipun bukan dia yang produksi, tetapi dia sebagai penyalur. Kemudian yang kelima wa mubta'iha, pembelinya. Yang keenam wa hamiliha, tukang angkutnya. Ya, seseorang dia punya mobil, kemudian diminta tolong hantarkan ini ke toko sana, maka dia ikut terlaknat. Dan yang lebih ajib lagi wal mahmulati ilaihi, ya, yaitu toko tersebut, toko yang menjual itu, tolong hantarkan ke toko fulan, toko itu juga kena laknat, ya, dan semua yang ada di sana. Wa akili thamaniha, yang ikut memakan harga penjualannya. Wa syaribiha, yang meminumnya. Wa saqiha, kemudian juga yang menuangkannya. Apa istilahnya ya, tukang nuang itu? Bartender. Ya. Mohon maaf, itu juga kena laknat. Ya. Intinya khamar ini semua kita paham bagaimana haramnya. Maka kita perlu waspada, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Karena Nabi SAW sudah mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul sebagian orang yang mereka menghalalkan khamar. Wa yusammunaha bighairi ismiha, dan mereka menamakannya bukan dengan namanya. Seperti yang kita katakan tadi. Kadang dinamakan dengan minuman penghangat badan, dinamakan dengan minuman ini, minuman itu. Selama hakikatnya itu merusak akal, maka itu adalah khamar. Tapi ini nasihat yang ketiga. Ya. Nasihat yang keempat, Nabi SAW mengatakan, wa ati' walidayka, taati kedua orang tuamu. Taatlah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Kalau mereka berdua menyuruhmu keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk mereka. Maka wasiat yang keempat ini adalah wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Demi Allah, tidak ada hak yang lebih besar setelah hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih besar lagi daripada hak orang tua. Ya. Cukuplah menunjukkan besarnya hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan haknya dengan hak orang tua. Makanya saya ingin sampaikan, orang-orang yang mengaku diri mereka bertauhid, maka mereka harus menjadi orang yang paling berbakti. Saya ulangi, siapa saja yang mengaku diri mereka bertauhid, maka mereka wajib menjadi orang yang paling berbakti. Kenapa? Karena Allah menggandengkan penyebutan tauhid dan bakti di dalam banyak ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tauhid. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid ini. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, lucu jamaah sekalian, ketika kita mengaku diri bertauhid kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kita memisahkan dua hak yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kezaliman adalah
ketika kita memisahkan dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala gabungkan. Ya. Jadi hak orang tua ini sangat besar sekali. Kenapa hak mereka sangat besar? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu intinya ada tiga. Nikmat Allah di dunia ini intinya ada tiga. Ya, nikmat Allah kan banyak, tidak bisa kita hitung jumlahnya. Ya. Setiap nikmat Allah itu banyak, bahkan satu jenis nikmat Allah saja tidak bisa kita hitung. Siapa di antara antum yang bisa menghitung sudah berapa gelas air yang dia minum semenjak dia bisa minum sampai hari ini? Itu masih satu jenis air saja. Siapa di antara kita yang bisa menghitung sudah berapa suap nasi yang dia masukkan ke dalam mulutnya semenjak dia bisa makan nasi sampai dengan hari ini? Tidak bisa kita hitung. Jadi jumlah nikmat Allah itu banyak sekali, tidak bisa terhitung. Tetapi ternyata intinya itu tiga. Yang pertama kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi adalah ni'matul ijad. Yang kedua ni'matul imdad. Sedangkan yang ketiga ni'matul i'dad. Yang pertama adalah ni'matul ijad. Nikmat kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Semua nikmat yang lain berawal dari nikmat ini. Bagaimana kita akan bisa makan, bisa minum, bisa beribadah kalau kita tidak ada? Ya, maka ini nikmat yang besar, nikmatul ijad. Nikmat kita diadakan, diciptakan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini nikmat besar. Dan semua orang yang menjadi sebab kita mendapatkan nikmat itu jasanya besar. Siapa yang menjadi sebab kita mendapatkan nikmatul ijad ini? Siapa? Orang tua. Tanpa mereka kita tidak akan ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menciptakan orang tanpa orang tua. Allah Maha Kuasa, tetapi sunnatullah menuntut bahwa setiap sesuatu itu ada sebabnya, dan sebab kita ada itu adalah orang tua. Nikmatul ijad. Makanya para ulama fikih mereka membahas bahwasanya siapa yang membunuh dalam Islam maka dia dihukum bunuh yang kita sebut dengan hukum qisas. Kecuali orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum bunuh. Bukan berarti itu tidak dosa, itu dosa besar. Orang tua membunuh anak dosa besar, tetapi orang tua tidak dikisos. Orang tua tidak dikisos. Kenapa? Karena mereka yang menjadi sebab kita dapat kehidupan, maka mereka tidak dihukum kalau mereka menjadi sebab kita kehilangan kehidupan itu. Bukan berarti tidak dosa ya, tetap itu dosa besar. Tetap itu dosa besar. Tapi ulama fikih mengatakan bahwasanya tidak dikisos kecuali Imam Malik. Imam Malik mazhab Maliki mengatakan orang tua kalau membunuh anaknya tidak dikisos kecuali kalau dia membunuhnya dengan cara menidurkan anaknya lalu disembelih, baru dikisos. Ya, dia tidurkan anaknya lalu digorok. Ya, maka ini dikisos. Tapi kalau dia membunuh dengan cara selain itu tidak dikisos. Karena orang tua yang menjadi sebab kita dapat nikmat kehidupan, maka mereka tidak dikisos kalau menjadi sebab kita kehilangan nikmat kehidupan itu. Ini besar sekali jasa mereka. Ya. Saking besarnya tidak ada seorang pun yang bisa membalas jasa orang tuanya. Saya ingin bacakan antum dua riwayat yang datang dari dua sahabat yang mereka adalah bapak dan anak, yaitu Abdullah bin Umar, kemudian yang kedua nanti adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan membaca dua riwayat ini kita semakin tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Pernah disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Fakihi dalam kitabnya Akhbaru Makkah. Begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Suatu ketika Abdullah bin Umar dia tawaf di sekeliling Ka'bah. Dia tawaf. Fara'a rajulan yatufu hamilan ummah. Maka Abdullah bin Umar melihat seorang pemuda yang juga tawaf sambil menggendong ibunya. Ya. Seorang pemuda tawaf sambil menggendong ibunya.
Wa huwa yaqul, dan pemuda itu mengatakan, inni laha ba'iruhal mudhallal, sesungguhnya aku adalah ibarat onta yang hina bagi ibuku. Ahmiluha wa ma hamalatni akthar, aku akan terus memikul ibuku karena ibuku dahulu juga sering memikulku. Jadi laki-laki ini tawaf sambil mengucapkan syair itu. Selesai tawaf, laki-laki itu mendatangi Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, atarani jazaituha ya ibn Umar, apakah menurut anda saya sudah membalas jasa ibu saya? Dengan cara seperti ini saya memikul ibu saya, menggendong ibu saya, ya, apakah saya sudah membalas jasanya? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la walau talqatan min talaiqiha, dalam riwayat yang lain, la walau zafratan min zafairiha, tidak, bahkan engkau belum membayar satu bukaan yang dia alami ketika melahirkanmu. Kita tahu wanita kan ketika melahirkan itu ada bukaan satu, bukaan dua. Istilah Batam bukaan atau apa? Sama ya? Saya kira ini itu istilahnya NTB. Ya. Bukaan satu, bukaan dua, bukaan tiga, sampai bukaan berapa? 10 ya. Kata Abdullah bin Umar, satu bukaan pun yang dia alami ketika melahirkanmu belum engkau balas. Dalam riwayat yang lain, wala zafratan wahidatan, bahkan satu teriakan yang dia teriakkan ketika melahirkanmu belum engkau balas. Ya subhanallah, ya jasa luar biasa. Bagaimana lagi dengan dia menyusui, dengan dia para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan derita seorang ibu ketika berkaitan dengan anaknya itu bukan hanya ketika melahirkannya. Semenjak dia ngidam itu dia sudah menderita. Ya, kalau antum tidak percaya tanyakan saja sama istri antum nanti. Ngidam itu sakit atau enak? Ngidam itu sakit. Ya. Seorang wanita ketika dia ngidam, ingin ini, ingin itu, kemudian tidak kesampaian, apa yang terjadi? Nangis. Apalagi kalau ngidamnya itu macam-macam. Ya, ada sebagian orang, ada salah seorang ustadz bercerita istrinya itu ngidam, ngidamnya itu setiap kali datang ngidamnya dia ingin makan, mohon maaf, bersama anjing. Ya, di tempat kami itu ada tempurung kelapa yang dijadikan sebagai tempat makanan anjing. Ya, tempurung kelapa. Baik. Kalau datang ngidamnya itu dia ingin makan di sana bersama. Kan repot yang seperti ini. Kalau tidak dituruti nangis. Ya. Salah seorang istri dari guru kami juga dulu ngidam itu mencium bau bensin. Jadi kata beliau setiap kali muncul ngidamnya itu saya harus bawa dia ke Pertamina. Ya. Tapi yang saya syukuri adalah dia tidak ngidam minum bensinnya. Kalau itu yang dia ngidam repot. Tapi alhamdulillah dia hanya ngidam untuk mencium baunya saja. Setiap pagi, setiap muncul rasa ngidamnya itu dibawa ke sana. Dari sana itu sudah mulai rasa sakit, kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Belum lagi mengandungnya, belum lagi nanti melahirkannya, menyusuinya. Ya. Riwayat yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Ini di zaman khalifahnya Umar, di zaman khilafahnya Umar, ketika dia menggantikan Rasul alaihissalam dan Abu Bakar. Karena kedua manusia yang mulia itu telah meninggal dunia, maka Umar yang menjadi khalifah. Ada seorang laki-laki datang, dia mengatakan, inna li umman balaghaha minal kibari annaha la taqdi hajatan illa wa dhahri matiyatun laha. Wahai Amirul Mukminin, saya punya seorang ibu dan beliau sudah tua, lanjut usia. Saking tuanya beliau tidak bisa melakukan apapun kecuali harus menjadikan punggungku sebagai kendaraannya. Artinya apa? Kalau dia ingin pergi ke sana, saya harus gendong. Pergi ke sana, saya gendong lagi. Pergi ke tempat yang lain, saya gendong. Selalu punggungku ini sebagai kendaraannya. Fahal addaitu haqqaha, apakah aku sudah membayar haknya?
Kata Umar, la, belum. Laki-laki ini dia protes. Dia mengatakan, "Alaisa ba'dama hamaltuha ala dhahri wa habastu 'alaiha nafsi?" Masa belum? Saya sudah jadikan punggung saya sebagai kendaraannya, kemanapun dia pergi saya pikul, saya bawa. Masa belum? Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, "La, li'annaha kanat tasna'u dzalika bika." Karena apa yang engkau lakukan kepada ibumu saat ini, dulu ibumu juga melakukannya kepadamu. Ketika kita kecil digendong ke sana kemari. Cuman perbedaannya adalah perbedaannya. Dulu ibumu melakukannya, wahiyya tatamanna baqa'aka, sambil dia berharap engkau panjang umur. Wa anta tasna'u dzalika biha wa anta tatamanna firaqaha. Sedangkan sekarang engkau melakukannya sambil berharap kapan ibumu meninggal dunia. Subhanallah. Jadi ini dia keadaan manusia, ya. Dan ini harus kita akui. Sampai ada datang kepada saya seorang, dia mengatakan, bagaimana sikap saya dengan saudara saya bertengkar. Kami tidak bertegur sapa sudah berapa minggu. Gara-gara apa? Dia mengatakan, dia tidak mau merawat ibu saya. Saya sibuk, kata dia. Subhanallah. Jadi betul kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ibumu melakukan itu kepadamu dulu sambil berharap engkau panjang umur, sedangkan sekarang engkau melakukannya sambil engkau berharap kapan meninggal dunia. Ya, kapan ibumu akan meninggal dunia? Bahkan ada seorang, kita dengar sendiri dengan telinga kita, ada seseorang pernah berkata, ya, saya tidak tahu apakah maksudnya atau niatnya baik ataukah tidak, tetapi kalimat ini tidak layak diucapkan oleh seorang anak. Ibunya sedang sakit, dia mengatakan apa? Daripada ibu saya sakit, lebih baik hati saya lebih tenang melihat dia meninggal, kata. Subhanallah. Daripada melihat dia sakit seperti ini, hati saya lebih tenang melihat dia meninggal. Ya, subhanallah. Ustadz Arman Halim Naro rahimahullah, beliau mengatakan, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah, kata beliau. Jadi, subhanallah. Ini berbakti kepada kedua orang tua kita, jasa mereka sangat luar biasa. Dikatakan oleh mantan imam sekaligus khatib Masjidil Haram, yaitu Syekh Su'ud bin Ibrahim Ash-Shuraim, tentang mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang. Kemudian matahari dan rembulan sujud kepada beliau. 11 bintang itu adalah saudara beliau. Matahari itu adalah ayah beliau. Sedangkan bulan adalah ibu beliau. Kata Syekh Su'ud bin Ibrahim Ash-Shuraim, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam di dalam mimpi itu melihat bapak beliau itu seperti matahari, ya, menjadi matahari, sedangkan ibu itu diibaratkan bulan. Aku melihat matahari, bulan sujud kepada. Kata Syekh Su'ud bin Ibrahim Ash-Shuraim hafizahullah ta'ala, karena pengorbanan seorang bapak di siang hari itu ibarat cahaya matahari itu yang menyinari manusia. Seorang bapak kan bekerja di siang hari, kadang pekerjaannya sangat berbahaya, bangunan yang tinggi dia naiki, dia pertaruhkan nyawanya untuk sesuap makanan yang akan dia bawa pulang untuk anak-anaknya. Di siang hari dia bekerja, ya, maka seperti matahari. Sedangkan ibu itu diibaratkan oleh Allah seperti bulan, karena perjuangan seorang ibu itu akan tampak di malam hari. Betapa banyak ibu-ibu yang tidak tidur, yang penting anaknya tidur. Betapa banyak ibu-ibu di malam hari kedinginan, yang penting tubuh anaknya hangat. Ya, makanya Allah ibaratkan bapak itu karena bekerja di siang hari seperti matahari, dan ibu kasih sayangnya di malam hari itu Allah ibaratkan seperti rembulan. Intinya, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, yang masih punya orang tua maka berbaktilah. Ya, sebelum tiba saatnya kita menyesal, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir, ketika ibunya meninggal dunia maka dia menangis. Ya, maka ditanyakan kepadanya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, di samping ibu saya meninggal dunia, saya menangis karena salah satu pintu surga telah tertutup bagi saya. Karena Nabi SAW bersabda,
al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Setelah kita mengetahui itu, fa in syi'ta fa'adhi'ha aw ihfazha. Kalau engkau mau silahkan engkau jaga, kalau engkau mau silahkan engkau telantarkan. Yang penting engkau sudah tahu bahwasanya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Pilihan ada di tangan kita. Ya. Dan ingat, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, al-birru la yunsa. Kebaikan itu tidak akan dilupakan. Seandainya manusia melupakannya, maka kita punya Tuhan yang namanya Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu itu tidak akan pernah lupa. Wal ithmu la yabla, dan dosa itu juga tidak akan lapuk. Ya, tetap ada catatannya. Wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu. Tetapi ingat, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu engkau akan diperlakukan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbakti kepada kedua orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ya, ini sudah menjadi sunnatullah. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Mausu'atu Al-Akhlaq war Raqa'iq, disebutkan di sana, di dalam kitab tersebut, ada seorang anak, ini kejadian nyata, ada seorang anak, dia sudah berkeluarga. Ya. Tiba-tiba anak itu didatangi oleh bapaknya yang sudah renta. Bapaknya yang sudah tua datang. Kemudian bapaknya masuk ke dalam rumah. Lalu bapaknya meminta sesuatu kepada anaknya tersebut. Namun ternyata anaknya itu marah. Bahkan bukan sekedar marah, dia seret bapaknya. Di lantai itu dia seret sampai ke pintu. Ya, rumahnya besar, dia seret bapaknya sampai ke pintu. Ketika sampai di pintu, bapaknya mengatakan, hasbuk ya bunayya, hasbuk ya bunayya, cukup wahai anakku, cukup wahai anakku. Cukup sampai di sini. Kenapa? Karena dahulu juga aku menyeret bapakku sampai di pintu. Subhanallah. Cukup sampai di sini, jangan lebih. Cukup sampai di sini. Dahulu aku juga menyeret bapakku, aku pernah menyeret bapakku sampai di pintu saja, maka cukup sampai di sini. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu engkau diperlakukan. Ya. Salah seorang syekh bercerita, dan ini pernah saya sampaikan, ada satu keluarga harmonis, ya. Ada bapak, ada suami, ada istri, dan ada anak kecil. Mungkin umur anak itu sekitar 3 tahun, mungkin umurnya anak itu 3 tahun atau lebih sedikit. Baik. Dan mereka orang kaya, punya rumah mewah, rumah gedongan. Si suami ini dia punya bapak, ibunya sudah meninggal dunia, dia punya bapak yang sudah tua. Maka dia pun membawa bapaknya untuk tinggal di sana. Tetapi bukan di dalam rumah gedongannya, bukan. Dia buatkan bapaknya sebuah ruangan kecil. Bahkan syekh itu mengatakan, mithlul hadhirah, mirip seperti kandang. Tidak layak disebut ruangan, mirip seperti kandang. Di sana dia letakkan bapaknya, di halaman rumahnya itu. Ya. Sedangkan dia, istrinya dan anaknya itu berada di dalam rumah gedongan itu. Setiap kali waktu makan, maka dia bawa piring, kemudian dia masukkan ke ruangan itu yang mirip seperti kandang itu. Suatu ketika anaknya yang kecil, yang umurnya 3 tahun, sekitar 3 tahun itu, membuat lukisan, ya, menggambar lukisan. Ya. Tetapi lukisan kotak-kotak. Ada lukisan kotak besar, di sampingnya ada lukisan kotak kecil. Ya, 2 kotak. Maka bapaknya mendekati anaknya yang kecil itu, dia mengatakan, Masya Allah, anakku sudah pandai menggambar. Ini gambar apa ini? Ini ada kotak besar, kotak kecil, gambar apa? Anaknya yang masih kecil itu dibuat berbicara oleh Allah. Anak itu mengatakan, yang besar ini rumah saya nanti Abah, sedangkan yang kecil ini adalah persiapan untuk Abah. Ya, persiapan untuk ayah. Yang besar ini nanti rumah saya, ya, sedangkan yang kecil ini untuk ayah nanti. Maka langsung dia keluar, lalu dia bawa ayahnya masuk ke dalam rumah gedongannya.
i'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Berbuatlah sesuka hati antum, tetapi ingat sebagaimana kita berbuat seperti itu kita akan diperlakukan. Ya. Baik, itu dia nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Ati' walidayka, taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka, meskipun dia menyuruhmu keluar dari duniamu. Ya. Tapi para ulama mengatakan ini apabila perintah orang tua itu berkaitan dengan perkara yang menjadi hak mereka. Kalau yang tidak ada hubungannya dengan hak mereka, boleh bagi kita untuk tidak mentaatinya, dan itu tidak dianggap durhaka. Ya. Contoh misalkan, apabila ada orang tua menyuruh anaknya yang laki-laki untuk menceraikan menantunya, menceraikan istrinya. Ya. Ada orang tua, dia punya anak laki-lakinya sudah menikah. Orang tua tersebut, dia memerintahkan anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya. Pertanyaan saya, wajib taat atau tidak? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, ya, begitu pula Imam Ahmad, Abdullah bin Umar mengatakan, saya pernah memiliki seorang istri yang sangat saya cintai, tetapi bapak saya Umar ibnul Khattab yakrahuha, membencinya. Maka bapak saya Umar bin Khattab mengatakan, tallik zaujak, ceraikan istrimu wahai Abdullah bin Umar. Maka saya tidak mau. Saya pun mendatangi Nabi SAW, kemudian saya katakan, ya Rasulullah, istri yang sangat saya cintai, bapak saya menyuruh saya menceraikannya. Apa kata Nabi SAW? Ati' abaka wa tallikha, taati bapakmu dan ceraikan. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar, taati bapakmu dan ceraikan istrimu. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad, dia mengatakan, wahai Imam, bapak saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Kata Imam Ahmad, jangan. Laki-laki tersebut mengatakan, wahai Imam, tapi ada hadisnya. Abdullah bin Umar disuruh oleh Nabi untuk mentaati bapaknya Umar ketika Umar menyuruh dia menceraikan istrinya. Kata Imam Ahmad, iya, boleh engkau ceraikan istrimu kalau bapakmu sudah sekelas Umar. Ya, kalau bapakmu sudah sekelas Umar, sederajat Umar, maka boleh engkau ceraikan istrimu. Kenapa? Karena Umar ibnul Khattab pasti dia punya alasan yang syar'i ketika dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu. Sedangkan sebagian orang tua sekarang, gara-gara istrinya, menantunya tidak bisa bikin teh obeng, kemudian nyuruh ceraikan dia, nggak bisa bikin teh obeng. Ya, malu-maluin, ini merusak simbol Batam katanya. Berbagai macam alasan. Makanya Imam Ahmad, fikihnya Imam Ahmad, beliau mengatakan, kalau bapakmu sudah sekelas Umar, maka ceraikan istrimu. Ya. Baik. Jadi maksud saya adalah kita wajib mentaati orang tua kita berkaitan dengan hak mereka. Tapi kalau seandainya itu tidak ada hubungannya dengan hak mereka, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Ya. Baik, kita tambahkan sedikit saja wasiat yang kelima. Kata Nabi SAW, وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ. Jangan sekali-kali engkau memberontak kepada pemimpin. وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ, meskipun engkau melihat dirimu yang benar. Artinya meskipun pemimpin zalim, ya ini salah satu prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin selama pemimpin tidak menyuruh untuk berbuat maksiat. Meskipun pemimpin itu mungkin dia zalim orangnya, ya, meskipun pemimpin itu misalkan dia fasik orangnya, dia jauh dari ketaatan, yang penting dia tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka kita tidak boleh memberontak. Ya, bukan berarti kita menerima kezalimannya, tidak. Kita bisa memberikan nasihat. Kalau seandainya tidak bisa memberikan nasihat secara langsung, maka kita masih punya satu senjata yang namanya doa. Yang namanya doa. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf.
Sebagian ulama salaf mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ahdaituha lis-sultan." Kalau aku mengetahui diriku memiliki satu doa mustajab, maka aku akan hadiahkan untuk penguasa. Aku akan gunakan doa mustajab itu untuk mendoakan penguasa supaya dia baik, supaya dia saleh, supaya dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena baiknya seorang penguasa itu, manfaatnya dan maslahatnya itu merata. Ya, kita punya senjata itu. Daripada mencaci maki mereka, daripada memberontak kepada mereka, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah bimbing mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tunjuki mereka bagaimana caranya menjadi pemimpin yang benar, yang memperhatikan hak-hak rakyat-rakyatnya. Kemudian wasiat yang keenam, saya singkat saja. Ats-tsabatu fi maidanil ma'rakah. Tegar di medan pertempuran, ya, kokoh di medan pertempuran ketika terjadi peperangan, tidak kabur. Dan kita tahu bahwasanya kabur ketika terjadi peperangan salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Nabi SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hindari oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah wattawalli yaumaz zahab, kabur ketika terjadi medan pertempuran. Ya. Dan sebelum saya lanjutkan, tidak lupa saya himbau untuk kita semua, ya, sering-sering mendoakan saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Doakan mereka, semoga mereka dikokohkan oleh Allah, dan orang yang meninggal di antara mereka supaya dicatat oleh Allah sebagai orang yang mati syahid, dan supaya kaum muslimin yang ada di sana dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan mereka. Ya, ada sebuah hadis, tetapi hadis ini sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, maknanya sahih. Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin, maka dia bukan seorang muslim. Siapa yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin, maka dia bukan seorang muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membawakan riwayat ini dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan seorang muslim dia senang melihat saudaranya sama muslim senang, dan dia bersedih ketika melihat saudaranya sama muslim mengalami kesedihan. Kalau dia tidak seperti itu, falaisa minhum, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Ya. Jadi tidak lupa saya ingatkan supaya kita sering-sering mendoakan mereka. Wasiat yang ketujuh, wujubun nafaqati 'alal ahl, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa anfiq min taulika 'ala ahlik. Berikanlah nafkah kepada keluargamu. Ya, berikan nafkah kepada keluargamu. Maka wasiat yang ketujuh ini adalah wasiat tentang kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, anak dan istri. Wajib kita berikan mereka nafkah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Ada sebagian para akhwat, ya, saya di beberapa pengajian pernah ditanya, sebagian akhwat mengirimkan pertanyaan di pengajian itu, mengatakan, "Ustaz, saya menyesal menikah dengan dia. Kenapa? Dia itu rajin sholat. Ya, saya melihat dia dulu itu rajin sholat. Sebelum nikah itu rajin sholat. Bahkan dia rajin puasa, bahkan puasa sunnah dan seterusnya. Itu yang membuat saya tertarik, agamanya bagus. Akhirnya saya menikah. Tapi setelah menikah, dia tidak mau bekerja, sibuk main game. Ya. Saya yang harus keluar bekerja untuk mencari nafkah untuk diri saya dan anak saya. Maka saya katakan salah anti. Karena anti hanya melihat agama saja. Sedangkan Nabi SAW menyuruh kita melihat dua, agama dan akhlak. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Kalau datang kepada kalian, wahai para wali, orang yang bagus agamanya, wa khuluquhu, dan bagus akhlaknya. Di antara akhlak yang baik itu adalah rajin bekerja. Dan di antara akhlak yang buruk adalah malas. Bukankah Nabi SAW itu berlindung dari sifat malas? Menunjukkan malas itu merupakan akhlak yang buruk.
Jadi tidak cukup hanya melihat agamanya itu berkaitan dengan salatnya, berkaitan dengan puasanya, berkaitan, tapi lihat juga akhlaknya. Bagaimana dia? Apakah rajin bekerja atau bagaimana? Ya. Jadi ini dua hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena nanti kewajiban seorang laki-laki itu adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Jangan sampai seorang laki-laki dia telantarkan anak istrinya. Apalagi sampai mengatakan saya titipkan mereka kepada Allah misalkan. Kita tidak sehebat Abu Bakar. Ketika Abu Bakar berimpak dengan seluruh hartanya, maka Nabi mengatakan, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Taraktu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya, kita tidak sehebat Abu Bakar. Ya. Jadi perhatikan ini para suami. Kalau memang antum betul-betul ingin menjadi pemimpin, maka ingatlah kita diangkat oleh Allah menjadi pemimpin untuk keluarga kita. Di antara sebabnya adalah karena kita yang memberikan nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin atas para wanita, atas istri mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka juga yang memberikan nafkah. Tapi kalau antum yang dinafkahi sama istri, repot. Pemimpin apa yang seperti ini? Ya. Jadi beli bensin begini juga sama istri. Beli ini gini, beli itu gini. Istri yang dibuat sibuk bekerja, ini tidak benar. Ya, tidak benar seperti ini. Berikan nafkah kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, yang terakhir wasiat yang ke-8 sekaligus yang ke-9. Ke-8 sekaligus yang ke-9. Kata Nabi SAW, "Wala tarfa' asaka ala ahlik." Jangan engkau angkat tongkatmu kepada keluargamu. Artinya memiliki sifat rahmah kasih sayang. Ya, jangan mudah angkat tangan, main tangan. Ya. Laki-laki yang mudah main tangan kepada anak istrinya, suka nampar apalagi, maka ini bukan laki-laki yang kuat, ini laki-laki yang pengecut. Ya. Karena laki-laki yang sejati itu dia tidak mukul wanita. Mukul wanita. Makanya orang Arab dahulu, di antara orang Arab jahiliyah, di antara yang mereka pandang aib adalah ketika ada seorang laki-laki memukul wanita. Maka ini aib yang luar biasa. Ya. Mereka itu kalau ingin memukul dia sama laki-laki, tapi kalau kepada perempuan tidak. Maka ini perlu diperhatikan. Kata Nabi, wala tarfa' asaka ala ahlik. Tetapi wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Ini nasihat yang ke-9 yang terakhir. Tapi ingat, tetap didik keluargamu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti harus pakai kekerasan untuk mendidik mereka takut kepada Allah. Ya, bisa dengan kasih sayang, bisa dengan kelembutan. Buat mereka takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Didik mereka menjadi keluarga yang saleh dan salihah. Karena kita semua ini adalah pemimpin. Dan kita akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang laki-laki pemimpin untuk keluarganya. Wahuwa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Saya tutup dengan sebuah riwayat dari seorang ulama tabi'in yang bernama Amr bin Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala. Riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam As-Sam'ani dalam tafsirnya. Al-Imam Amr bin Qais al-Mula'i mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yawmal qiyamati indallah. Seorang istri akan menuntut suaminya nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Ya, seorang istri akan menuntut suaminya nanti di hadapan Allah. Kenapa? Apa karena tidak dikasih makan? Tidak dikasih tempat tinggal atau tidak dikasih apa? Fataqul, istri itu berkata, Ya Rabbi innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Ya Allah, sesungguhnya dahulu suamiku ini tidak pernah mendidikku dan tidak pernah mengajarkanku. Kana ya'tini bi khubzis suq, dia hanya datang membawakanku makanan. Ya. Jadi tidak cukup kita bawakan mereka nafkah zahir saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita membawa mereka untuk senantiasa berada di jalan Allah dan mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Saya mohon maaf ya karena ini lebih dari jam 9. Inilah dia secara singkat 9 wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Darda secara khusus dan kepada kita secara umum. Saya ulangi, yang pertama adalah wasiat untuk mempertahankan akidah dan iman apapun yang terjadi. Pertahankan. Kemudian wasiat yang kedua adalah untuk menjaga ibadah salat. Ya, jangan pernah ditinggalkan salat yang 5 waktu. Kemudian wasiat yang ketiga adalah jangan pernah mendekati khamar, minuman keras, apapun namanya. Kemudian yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua, karena jasa mereka sangat besar. Yang kelima adalah hendaklah selalu mendengar dan taat kepada pemimpin selama mereka tidak menyuruh untuk berbuat maksiat, jangan memberontak. Kemudian yang keenam, tidak kabur dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh, berikanlah nafkah kepada keluarga kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang kedelapan, jangan pernah mengangkat tongkat kepada keluarga kita, maksudnya menzalimi mereka. Lembutlah kepada mereka. Dan yang terakhir adalah didiklah mereka untuk menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dia 9 wasiat secara singkat yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.